Halo semuanya, mari kita belajar desain menggunakan Adobe Photoshop. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini Cianjur Kreatif lagi mengadain kajian kreatif nih. Nah, dengan tema mendesain kemasan produk untuk meningkatkan nilai jual. Ya, tentunya kita harus membuat desain kemasan produk itu yang menarik, yang sehingga dapat mengundang konsumen untuk membeli produk yang dipasarkan. Nah, produk yang menarik itu salah satu dalam upaya memenangkan persaingan pada dunia pemasaran. Nah, paham nggak? Jadi artinya produk yang menarik yang sehingga dapat mengundang konsumen untuk membeli produk itu adalah salah satu upaya memenangkan persaingan pada dunia pemasaran. Nah, menurut Bapak Christine Soeharto, saya dapat kutipan dari Bapak Christine Soeharto, beliau dosen jurusan DKV. Nah, daya tarik suatu produk tidak dapat terlepas dari kemasannya. Artinya, eh, kemasan itu merupakan inti atau pemicu, pemicu karena si kemasan ini itu berhadapan langsung dengan konsumen. Ya, maksud dari sini itu jadi kenalan langsung dengan konsumen, jadi ada informasinya. Gak mungkin kan eh, kita si ayo produk itu harus me- ke pembeli-pembeli ngejelasin satu-satu gitu. Jadi udah ada di kemasannya lah intinya, informasi-informasi yang ada di produk itu. Nah, karena itu si kemasan kemasan produk ini tuh harus dapat mempengaruhi si konsumen, ya, untuk memberikan respon positif. Ya, jadi eh, memberikan respon positif ini seperti seperti halnya ya membeli produknya atau jadikan wishlist juga bisa kan. Nah, di sini pernah dengar gak apa kata-kata bahasa atau peribahasa don't judge a book by its cover gitu kan. Nah, untuk urusan desain kemasan, kalimat seperti itu nggak berlaku sebenarnya. Iyalah, karena kan eh, di produk ini yang dilihat dari kemasannya, yang dibutuhkan. Jadi kemasan bagus ya, itu udah timbul daya tarik konsumen. Ya, belum tentu sih dalemannya atau isinya itu gimana gitu. Kan pernah lihat gak yang kemasannya itu, contohnya yang gambar roti yang ada selai coklatnya gitu, selai coklat banyak, itu kan menggiurkan tuh, padahal isinya tidak sesuai ekspektasi yang ada di kemasan. Nah, itu juga merupakan salah satu apa, daya tarik lah intinya, daya tarik dari kemasan covernya kan udah terpenuhi itu si kemasan yang menariknya. Tetapi ah, itu akan menyebabkan ya kekecewaan setelah dibeli atau setelah dibuka kemasannya lah intinya, karena tidak sesuai yang diharapkan dalam kemasan, gambar kemasannya itu. Lalu teman-teman tahu gak kunci utama untuk membuat sebuah desain kemasan yang baik itu? Ya, untuk membuat sebuah desain kemasan yang baik itu adalah kunci utamanya yaitu harus si desain kemasannya itu harus simpel, sederhana, dan fungsional, dan menciptakan respon emosional positif. Jadi yang secara tidak langsung si produk itu seolah berkata, belilah saya gitu.
belilah saya nih, ya kan. Nah itu yang menciptakan respon positif. Contoh kemasan yang baik adalah kemasan yang memiliki bentuk dan desain yang sederhana tapi jelas. Nah, tetapi tetap memiliki ciri khas. Ya entah itu dari warnanya, bentuknya, atau huruf tipografinya. Jadi kesederhanaan itu menjadi penting. Ya karena teman-teman hanya memiliki waktu 4 detik untuk menarik perhatian pembeli. Jadi usahakan si desain kemasan itu sederhana dan jelas. Tuh. Terus di sini pastilah dari desain kemasan itu ada fungsinya juga. Ya, di sini ada fungsinya, fungsi mendesain kemasan produk antara lain yaitu yang pertama menampakkan identifikasi, informasi, daya tarik dan tampilan. Nah, di sini menampakkan identifikasi itu yaitu memperlihatkan produk apakah ini dan informasinya seperti cara penggunaannya, maksudnya apa ya? eh Makanan apa, minuman, atau untuk dimasak atau tidak, itu kan makanan instan atau tidak. Dan daya tariknya itu ya dari segi eh, desain kemasannya mungkin, dan tampilannya dan tampilan yang jelas dari suatu produk yang eh, yang dikemas sehingga ya dapat membantu promosi atau menghasilkan nilai jual yang tadi bicarakan. Nah, lalu yang kedua, fungsi desain kemasan itu memberikan informasi melalui sistem labeling. Nah, arti dari sistem labeling ini seperti contohnya komposisi si produk. Nah, itu kan labeling komposisi produk atau bagaimana cara penggunaannya. eh, Contoh kalau kalau di produk, contohnya produk minuman susu lah, susu mineral, eh susu murni. Di situ kan ada labeling kocok dahulu sebelum diminum. Nah, seperti itu. Atau ada tanggal kadaluarsanya, logo halal kah, dan lain-lain. Nah, setelah itu pasti ada faktor penting dalam mendesain kemasan itu. Jadi eh, kita nggak langsung asal mendesain, pasti ada faktor pentingnya nih dalam mendesainnya. Nah, apa saja sih faktor-faktor yang penting dalam mendesain kemasan? Nah, yang pertama itu adalah apa pesan utama atau informasi yang akan dikomunikasikan. Jadi kita mau jual produk apa ini, informasinya yang informasinya kita harus tetapkan sebelum didesain juga. Nanti akan ribet juga ke desainernya gitu, kasihan. Jadi kita harus apa konsepin dulu, bikin konten plannya, pesan utama untuk produknya apa, informasinya apa, bla 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 bla. Nah, lalu yang kedua faktornya adalah elemen mana yang harus ditonjolkan agar tampak menarik. Nah, ini penting juga untuk menjadi ciri khas si produknya juga, ciri khas si kemasannya gitu. Ya contohnya apa ya? Contohnya kita mau teman-teman itu ada ide untuk membuat produk susu kurma. Nah, pasti elemen yang harus ditonjolkan itu pasti kurma, kurmanya kan, kurma, dan paling tambahan lainnya itu adalah susu murni, susu botol gitu kan. Nah, itu adalah termasuk faktor penting ya, contohnya yang tadi susu kurma. Jadi kalian harus tahu elemen mana yang harus ditonjolkan
agar si produk itu kelihatan menarik. Nah, yang ketiga itu elemen apa saja yang penting selain yang ditonjolkan tadi. Ya seperti nama produknya kah, atau slogannya, atau seperti jargon, eee, contohnya kita contohnya yang tadi, yang susu tadi, dikocok dahulu sebelum diminum. Nah, itu kan elemen penting juga biar teraduk semuanya gitu yang ada di bawahnya. Sebelum masuk mendesain kemasan produk, kita harus tahu langkah-langkahnya, langkah-langkah membuat desain kemasan gitu atau yang disebut packaging. Jadi yang pertama adalah yang menyiapkan ide produk yang akan dijualkan. Nanti akan kita contohkan, saya contohkan, misalkan saya mau jual produk ini. Dan yang kedua adalah menyusun content plan, atau konsep untuk kemasan. Jadi seperti dari segi warnanya, bentuk fontnya mau gimana kah, slogan, logo, atau gimmick tambahan. Yang ketiga adalah siapkan bahan dan eksekusi pembuatan. Artinya siapkan bahan di sini itu, kita seperti membutuhkan icon-icon apa saja yang harus ditampilkan, elemen-elemen, objek-objek yang mau didesainkan. Jadi download dulu mungkin aset-asetnya atau gambar-gambar produknya, kita harus menyiapkan, eee, dan mungkin aplikasi penelitiannya juga harus disiapkan. Lalu kita eksekusi pembuatannya. Nah, di sini kita akan membuat eee, desain kemasannya itu menggunakan aplikasi. Pertama menggunakan aplikasi Adobe Photoshop, dan mungkin akan, kalau durasinya cukup, kita akan coba cara online. Jadi bikin bikin desain mockup, desain kemasannya sih sudah ada, tapi kita tempel mockupnya di online gitu. Bagaimana caranya? Oke, kita langsung saja langsung membuat desain kemasannya. Nah, di sini saya udah bikin konten plannya, konsepnya gimana. Misalkan kita ada klien yang minta mendesain kemasan, atau diri kita sendiri yang mau bikin desain kemasannya. Ulang, ulang. Nah, jadi ini adalah contoh dari konten plannya. Contohnya seperti ini. Saya bikin, saya mau bikin nama produknya itu adalah di sini Kripbas, keripik basreng, gurih, renyah, nikmat. Dengan varian rasa ada original, pedas, dan rasa barbecue. Terus yang warna menyesuaikan ya. Ini warna itu menyesuaikan rasa. Misalkan rasa original di sini saya akan pakai warna oranye, misalkan oranye kemerah-merahan. Yang pedas itu merah gitu. Dan yang barbecue itu adalah coklat ke merah-merahan. Kita sesuaikan aja. Nah, terus di sini ada slogannya, krenyes bikin ketagihan. Terus mungkin ini ada komposisi untuk bagian belakang, ya komposisinya adalah bakso, penyedap rasa, garam, minyak goreng, dan daun jeruk. Terus ada diproduksi, makanya ini diproduksi oleh Dapur Cianjur. Isi dalam kemasan netonya 125 gram, expired date-nya 14 hari. Jadi mungkin kalau dari tanggal sekarang 27 sama plus 14 hari itu 2 minggu. Nanti kita hitung aja dah expired date-nya. Soalnya di sini kita kosongin aja di dalam kemasannya biar bisa di-input manual. Nah, mungkin kita langsung eksekusi. Sini saya udah menyiapkan bahan mock up-nya.
Jadi nanti akan dibentuk si produk desain kemasannya itu standing pouch. Ya ini namanya standing pouch. Nanti kita akan desain. Saya udah download. Jadi kalian bisa download dengan keyword mockup standpouch.psd. Cara menggunakan mockup, kalian double klik aja di icon ini nih, thumbnailnya yang nama layer design edit this. Jadi ini udah dikasih tahu edit this itu caranya, yaitu di double klik yang thumbnail ini. Nah nanti udah ada ukuran untuk stand postnya begini ukurannya. Kita akan coba desain. Kita buka. Saya udah menyiapkan bahan-bahan bahannya untuk produknya Clipbus. Jadi logonya udah dibikin dan foto-fotonya udah ya ambil download di Google. Ini soalnya ini contoh kan. Ini kita buka. Yang tadi ada kesalahan, mungkin kita oh ya ini yes what mungkin kita coba edit lagi menggunakan Paint. Bahan kita pilih save yes. Oke. Nah ini apakah masih nge-crash? Oh enggak. Nah jika sudah ditampilkan si bahan-bahan yang mau dieditnya, kita drag ke menu desainnya. Contoh ini Clipbusnya kita ambil kesini kan, tempelkan, kita atur ukurannya, tekan Ctrl sama T, huruf T, lalu kita perkecil. Untuk memperkecilnya si kursornya arahin ke pojok sudut-sudut, lalu tekan shift, sambil tekan shift dan geser, tekan geser ini sambil menekan shift, lalu lepas shiftnya, kita arahin. Nah kita mau bikin seperti ini. Oke, kita bikin background. Contoh kita mau bikin backgroundnya dari persegi dahulu. Oke. Nah di sini kita mau ambil warna tadi oranye sama bergradasi ke merah. Kita coba bagaimana hasilnya. Nah, mungkin oranye gini kali ya. Nah gini. Merahnya akan kita ubah agak cerah dikit. Nah cakep sekali. Karena si logonya nggak kelihatan, kita kasih shading. Caranya kita duplikat dulu si layer ini, tekan Ctrl sama huruf J. Nah posisikan layernya yang di bawah ini, yang diambilnya, sambil tekan Ctrl lalu
klik mana saja sambil di drag drag and drop gitu. Nah, untuk memindahkannya kan kontrol sekali aja, misalkan ini nih, kita mau memindahkan objek di layer ini, kalian bisa tekan kontrol satu kali sambil maksudnya masih ditekan ya, lalu klik mouse bagian kiri, geser. Nah, ini bisa kalian lepas juga kontrolnya atau enggak. Nah, kalau dilepas gini jadi enggak ngaruh. Jadi kita posisikan seperti ini. Nah, segini aja, nanti kita akan ubah juga nanti. Udah gitu kita ubah si warnanya karena mau dibuat shading. Caranya ke menu yang di bawah layer ini nih, yang icon FX, add a layer style, color overlay. Nah, klik color overlay ini, kita tunggu masih loading. Nah, kita bikin warnanya yang gelap, misalkan teman saya di sini mau ambil warna coklat segini nih guys, agak gelap. Nah, segini contohnya, tekan oke. Nah, kita atur lagi segimana shadingnya misalkan, atau bisa tekan-tekan tombol arah untuk menggeser-gesernya. Nah, tek arah untuk menyesuaikannya, misalkan seperti ini ya. Nah, udah gitu kita lihat lagi konten plannya, karena sini ada gurih renyah nikmat, mungkin akan tambahkan di bagian sini, kita kasih list, kayak list lagi gitu, persegi ini, dan warnanya mungkin kita kasih warna kuning samain atau warna coklatnya. Nah, warna coklat aja. Sorry, karena ini menjorok ke atas. Caranya untuk dibikin jorok ke atas seperti itu atau di warp, tekan Ctrl T untuk transform, klik kanan, kita warp aja atasnya, tekan shift. Nah, Ctrl T, kita atur lagi. Oke, kita oke kan. Nah, setelah itu kita tambahkan teks yang sesuai, misalkan kita atur posisi ukuran font size nya, font type, misalkan bold. Kita ganti fontnya, misalkan mau pilih Popin. Nah,
Di sini saya mau pakai fontnya Popin yang bold. Kita atur jarak antara hurufnya. Kita kasih warp yang menduak, sesuaikan. Nah, mungkin udah cukup segini. Kita atur ke tengah, atur reguler. Nah, oke. Lalu kita tambahkan gambar ini. Mungkin kita ambil, drag, tarik ke sini. Oke, karena kita mau jualan keripik bas ring, gurih dan nikmat, gurih renyah nikmat. Kita posisikan seperti ini. Kita seleksi bagian mangkuknya saja yang akan diambil. Kita seleksi akan menggunakan pen tool di sini ya. Kita tekan di sini, lalu kita tekan lagi di sini sambil ditekan lalu digeser. Tekan, jangan dilepas, geser. Nah, dari sini kita jangan dulu dilepas, sambil tekan Alt, geser lagi. Nah, geserin si panah ininya segini, segini. Udah gitu kita cari posisi titik poinnya, kita titik poinkan lagi di sini si pen toolnya. Nah, sambil ditekan geser lagi, geser, tekan Alt lagi. Nah, posisikan seperti di sini. Begitu cari posisi lagi, kita ambil titik dari sini, kita coba tek. Nah, kita lihat garisnya ya, mantap. Jangan dulu dilepas, sebentar. Sambil tekan Alt kita posisikan garis buntunya segini. Kita ambil titik poin lagi, contohnya kita ambil di sini. Tekan Alt, posisikan untuk mengambil titik poin. Ambil titik poin di sini, kita coba. Oh, tidak terlalu lebar. Ctrl Z, lalu Ctrl Z untuk undo ya teman-teman, untuk undo. Nah, cakep, posisikan lagi. Ya, udah. Nah, ini udah di seleksi menggunakan pen tool. Lalu kita buat selection. Klik ini selection. 0, oke. Nah, kita hilangin si background belakangnya. Kita duplikat aja layer ini. Ya, jadi ngeduplikat yang udah diseleksi ini. Tekan Ctrl J. Kita hilangin yang bawah ini. Ceng. Nah,
Karena udah terseleksi, kita lihat lagi konten plannya apa aja. Slogan, Krenyes bikin ketagihan. Oke. Kita geser lagi, kita kasih background shadow. Udah kasih bayangan si elemen basreng ini dengan cara di apa ini, nah ini yang nama ini yang FX yang di bawah layer, kasih drop shadow. Posisikan, kasih multiply opacity. Opacity-nya kita atur dan size bayangannya. Nah, segini cukup. Kita lihat bayangannya udah cukup atau belum. Nah, udah cukup segini. Kita okekan saja ya. Lalu apa lagi yang akan kita pasang? Oh iya, Krenyes bikin ketagihan. Coba Krenyes bikin ketagihan. Fontnya kita ganti misalkan Krabby Petir. Kita nolkan, atur size nya. Mungkin kita ubah Poppins sih, kelihatannya Poppins lebih mantap. Poppins bold. Oh, apa ya, atau quicksand yang agak rounded gitu. Kurang bold ya, apa sih yang rounded? Kita cari mungkin cari fontnya yang cocok gitu, yang sesuai. Nah, Belinsan ini cocok nih. Kita bikin warp juga, stylenya gede, 3 aja 3. Nah, udah gini, kita kasih warna ini, mungkin kita kasih stroke garis luar dengan warna putih, kelihatan bold gitu, ngebold. Size nya kita posisinya kita di outside, yang inside kita gedein size nya. Nah, Krenyes bikin ketagihan. Kita kasih drop shadow juga, mungkin terlalu gede ini size nya, segini aja. Wih, cancel, sorry. Kesalahan teknis. Kita kasih stroke lagi, ulang, kasih stroke. Nah, ini warna putih, stroke nya garis luar,
Posisinya jangan inset tapi outset, size nya gedein kan segini, kita lihat. Yes, kurangin dikit. Nah segini. Udah gitu kita kasih drop shadow bayangan, ininya centang, jangan dicentang ya, global light nya. Oke, jadi biar nggak keubah semuanya. Size nya kurangin segini. Nah cakep bener. Kita posisikan. Kita mungkin akan mengatur si warna ininya ya, kita kasih masking aja, masking brush. Kita cari brush yang cakep, ada kayak gesekan atau robekan kertas gitu. Nah kayak gini. Terlalu gede ini, dia ada sebekan ini. Nah cakep ini. Nah sudah seperti ini, kita lihat lagi kontennya apa aja. Ini mungkin di belakang ya, kita kasih netonya 125 gram. Dan rasanya mungkin kita tambahkan di footer untuk netonya. Si warna hitam, kita lihat expire-nya. Mungkin expire di belakang aja ya, di belakang kita tambahkan logo halal, di depan logo halal. Mana ya logo halalnya? Nih. Nah ini logo halalnya, kita atur posisikan dengan menekan Ctrl T, apply. Terus kita kasih rasa mungkin ya, soalnya ini rasa original. Kita posisikan rasanya di sini mungkin kali ya, di objek-objek bagian ini, di kayak penunjuk panah gitu, kayak gini nih.
kita pakai pen tool mungkin ya, jadi nanti di brushnya pen tool dikasih stroke itu si area pen toolnya, area seleksi ini. Nah udah gini kita tambah layer baru kan, ini layer baru. Caranya cara membuat layer baru itu kita mengarah ke ini nih. Nah ini yang di bawah layer, create new layer. Udah gitu bentar kita atur dulu ininya. Kita ke tool brush, tekan huruf B, kita ambil yang bulat ini, atur size nya mungkin 3 atau enggak, jangan 3, 5 aja, 5 ininya. Udah gitu ke tool pen tool lagi, tools pen tool. Nah klik kanan, stroke pad, pilih brush, simulate pressure, oke. Nah ini, oh iya saya belum mengganti warnanya ya, kita ubah dulu warnanya jadi putih. Double klik di bagian ini, contoh. Nah ulang, double klik, pilih putih, udah gitu oke. Nah udah gitu kita klik kanan, stroke pad, brush, oke. Nah nanti akan seperti ini. Untuk menghilangkan hasil seleksi pen toolnya, kita tekan delete aja, gak apa-apa kok, ini soalnya pad tapi udah dikasih warna ini. Nah delete. Nah, udah kan ya, kelihatan tanda panah gitu, tandain ini rasa original. Bisa diatur posisinya mau gimana gitu, menyesuaikan posisinya. Bila udah tekan checklist ini oke atau enter, kita kasih teks original. Kita sesuaikan mungkin si teksnya gitu, kita kasih popin reguler kali ya, reguler. Nah, atau mungkin bila ini mah varian rasanya nggak kelihatan dong kalau seperti ini kasusnya, bisa kalian tambahkan nama lingkaran atau custom shape bentuk kayaknya. Kita cari custom shape nya, contoh kita mau menggunakan seperti ini segi 5 ini. Tunggu halalnya hilang. Kan
kita kasih tulisan rasa original. Kecilkan, kita atur jarak enternya, tutup. Ini popin ya, popin reguler. Nah, seperti ini. Kita lihat lagi konten plannya, takutnya ada yang ketinggalan. Varian rasa udah, nanti kita ubah. Produk slogan udah. Ini mungkin kita bagian belakang pasangnya. Oke, ini untuk bagian depan sudah. Kita lihat untuk tampilan mockupnya seperti apa. Kan Ctrl S untuk di save. Nah, ini untuk tampilan mockupnya udah jadi. Jadi kita udah membuat produk Wipik Fast Rank. Ini bikin ketagihan. Kan, nah udah gini ya kita tinggal bikin yang belakangnya. Ini kan udah semuanya. Kita buat seleksi aja semuanya dari bawah ke atas. Sambil tekan shift, lalu klik paling ulang dari atas, misalkan dari layer pertama ini, nah menuju ke layer bawah ini, tekan shift lalu klik layer paling bawah. Nah udah gitu tekan Ctrl G untuk dijadikan grup semua layer. Nah, kita kasih nama grupnya desain depan. Oke, lalu kita akan buat desain belakangnya ya, duplikat mungkin si gambar ini yang kerennya bikin ketagihan. Kita tekan Ctrl G. Nah ini kita bikin duplikat, Ctrl J, pindahkan ke atas ke desain belakang buat nanti desain belakang. Terus apalagi yang perlu, logonya, logo sama yang gurih renyah nikmat ini. Kita seleksi layer-layernya, tekan Ctrl lalu klik tekan Ctrl G untuk buat grup. Kita kasih nama lagi, misalkan namanya logo. Nah, Ctrl J untuk duplikat, pindahkan ke atas. Udah gitu apalagi ya, logo halal mungkin, logo halal kita kasih nama logo halal biar enggak logo halal. Udah gitu tadi logo halal ini kita duplikat lagi, neto juga duplikat, kita pindahkan ke bagian atas, keluarkan dari grup desain depan. Nah
Kalau udah gini kita centang, mata ini, mata yang di grup desain depan kita hilang, maksudnya disembunyikan gitu, bukan dihilangin, disembunyikan. Nah, oh background-nya kita duplikat juga ya? Sorry, kita lihat lagi background kita duplikat, seleksi, pilih, duplikat, pindahkan ke atas, keluarin dari grup, desain depan. Nah, ini udah gitu kita centang matanya, nggak kelihatan, kita atur-atur lagi untuk bagian belakangnya. Atur, misalkan ini dikecilkan, kita buat untuk komposisinya. Hmm. Jadi hilang ini ya. Ininya jadi hilang. Nah, udah gitu. Nah, ini kan cakep. Yang kita hilangin ini karena untuk bagian belakang terlalu ramai. Jadi jargon, slogan ini kita hilangin, kerennya. Ini atur kita ke atasin lagi. Nah, segini. Segini. Ini misalkan kita tambahkan komposisinya. Kecilkan. Ini terlalu gede.
Terus kita tambahkan expired date. Kita tambahkan expired date-nya atau gini. Jadi kita gimana ya? Kan buat expired date-nya itu dikosongin aja. Ini jaraknya 2 minggu. Jadi biar di input manual. Bulatan gini. Nah, ininya outline doang. Kita kasih outline-nya 4 misalkan. Nah, warnanya sesuaikan dengan hitam ini. Lalu kasih masking, kan alt delete, control delete. Nah, ini untuk expire date nya kita kasih grup nama expired. Lalu ini netonya di sini. Netonya dikasih. Kita kasih logo ini 100% Indonesia. Yang buang sampah, lalu ya udah gitu. Dari itu kita seleksi lagi dari layer atas, kita buat grup. Ctrl G, desain belakang. Oke, kita save,
kita lihat tampilan mockupnya hasil jika dijadikan stand pouch. Nah, berarti ini ada jaraknya, ini kebesaran si logonya. Atur dan bagian ini terlalu bawah, kita ubah juga, kita ubah. Ini mungkin lagi ini, dan ini terlalu besar. Ya, kita save, kita lihat lagi. Nah, ini udah cakep sih, tapi ini kurang ke pinggir, ini kurang ke pinggir. Coba sesuaikan. Nah, ini better lah, udah sesuai. Ini untuk desain bagian belakangnya. Terus untuk desain kita save dulu. Nah, ini save desain kemasan kripas belakang. Jadi save-nya tekan Ctrl Shift S ya, lalu pilih format tipenya JPG. Ini oke, save. Dan ini pengaturannya kita kualitasnya maksimum 12, ini progresif, oke. Nah, kita ubah untuk bagian depan, tinggal centang matanya lagi. Oh, kok gak ada ininya, jargon. Nah, ini untuk bagian depan. Berarti ini tuh terlalu lebar ya. Nah, kita ubah lagi. Kita deket-dekatin, soalnya tadi terlalu offset. Nah, segini mungkin. Kita lihat Ctrl S, kita lihat hasilnya. Nah, ini udah cakep, better lah. Berarti ini kurang ke atas, masih ada tempat kosong. Nah, segini cukup. Save lagi, kita lihat di mockupnya. Nah, ini udah cukup. Ctrl Shift S untuk save as. Kita kasih nama desain kemasan kripbas bagian depan. Oke, kita kasih format. Nah, udah save. Nah, ini udah jadi untuk rasa original. Jika teman-teman mau ngubah format rasanya, kita ubah warnanya, kita klik ke tool shape ini.
Nah, kita ubah warna-warnanya, bisa kalian ubah. Misalkan ini mau rasa pedas, warna merah ke warna mm, warna ungu mungkin, eh, warna pink lah. Nah, ini kan ini untuk rasa pedas. Bisa kalian ubah-ubah lagi gitu, mau dari segi warnanya atau mau nambahin objek-objek lainnya. Misalkan saya mau nambahin objek si cabe ini untuk rasa varian yang pedas kan gitu ya. Ada elemen-elemen lainnya yang penting lainnya, misalkan hmm, seleksi bagian cabai-cabainya untuk varian rasa yang pedas. Misalkan ini mau diubah. Ya, tambahkan objek-objek cabainya. Ini saya udah mendownload aset gambar cabainya di Google dengan keyword cabai PNG. Nah, udah gitu kita save, kita lihat nanti tampilan mockupnya. Nah, ini untuk varian rasa pedas. Sorry, ini belum diubah ke rasa pedas. Kita ubah warnanya juga, misalkan warna merah. Kita coba. Marun. Ya, mantap. Kita ubah juga font-fontnya. Nice. Pedas. Rasa pedas. Ya, oke. Nah, mungkin ini kurang merah ya. Maksudnya gelap, gelap. Nah, oke, kita save lagi, kita lihat untuk tampilan hasil jadi standing pouch-nya. Nah, mantap. Ini untuk varian rasa pedas. Kita save mungkin ya. Save. Save-nya nama desain kemasan Kripbas. Depan pedas. Nah, oke mungkin ya. Itu saja dari saya penjelasan dari membuat desain kemasan untuk meningkatkan nilai jual, menghasilkan nilai jual.
Sekian dari saya, bila ada pertanyaan harap ditanyakan, di kolom komentar ini. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.